Pada tahun 1970-an ada geng motor legend di Jakarta. Operasinya di Jakarta tapi terkenalnya sampai seluruh pelosok Indonesia. Geng ini terkenal karena tindakan kriminalnya dalam merampok bank. Nama geng ini Pachinko, pasukan Cina Kota. Kenapa kok dinamakan Pachinko? Karena 70% member geng ini adalah etnis Tionghoa. Yang mana yang dirampok pemilik toko emas juga kebanyakan etnis Tionghoa. Jadi ceritanya etnis Tionghoa merampok etnis Tionghoa. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Medi. Suka banget konten-konten sis. Waduh, makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria atau PayPal teman-teman itu bisa menulis message-nya itu bisa berupa request video, pertanyaan, atau support kayak Medi ini tadi yang nantinya Intan akan bacakan di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Liu Pu ya, orang nomor 1, pria nomor 1 di zaman 3 negara. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, bisa dipesen via Tokped atau Shopee yang linknya Intan taruh di deskripsi. Selain Liu Pu, ada gambar lain kayak Guan Yu, Zhuge Liang, Jin Se Huang, Dewi Guan Im. Open PO cuman sampai tanggal 13. Selain kaos oblong ada juga kaos polo. Kaos oblongnya ada 2 tipe, standar sama premium. Buat teman-teman yang pengen tahu detail produknya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Okay, let's start! Kalau biasanya cerita-cerita kriminal itu nyeritain kejahatannya kriminal-kriminal yang bikin gemes, yang di luar nalar. Seperti kasusnya Hello Kitty yang Intan bahas beberapa bulan yang lalu. Kok bisa ya 3 pria kekar-kekar itu memperlakukan seorang wanita yang kurus dengan sangat kejam yang bikin emosi kita ini meledak-ledak. Juga kasus yang terakhir barusan terjadi ini, oh itu nanti Senin Intan bahas. Kasusnya Ebico. Itu juga di luar nalar banget ini pelakunya. Sampai kita itu mikir ini cowok apa binatang. Beda sama geng kriminal yang Intan bahas hari ini, yaitu Pachinko, pasukan Cina Kota. Ini triadnya di zaman 70-an. Dia penguasa jalanan di Jakarta. Memang Pachinko ini melakukan perampokan besar-besaran. Memang Pachinko ini meresahkan orang kaya dan pejabat-pejabat di Jakarta. Tapi Pachinko ini itu banyak dicintai oleh masyarakat. Loh, kok bisa? Yang membuat geng Pachinko ini beda sama geng-geng jalanan, geng-geng liar lainnya. Geng Pachinko ini geng yang punya attitude, geng yang punya hati. Mereka itu geng yang punya kode etik dalam menjalankan aksi-aksi kriminalnya. Kode etik Pachinko inilah yang membuat Pachinko disegani, dan sampai sekarang meskipun Pachinko sudah tidak ada, namanya masih dikenang. Kode etik ini yang membuat Pachinko fenomenal. Kode etiknya itu apa, Cik Intan? Nanti tak jelaskan. Sampai-sampai pemimpin geng Pachinko, yaitu Johnny Indo, begitu keluar penjara malah kebanjiran job. Gak main-main jobnya, jadi artis. Di saat kriminal lain nutup-nutupi wajahnya supaya nggak dikenal orang, bengong, kesulitan cari pekerjaan, Johnny Indo malah ngejual wajahnya. Itu guys, terlepas dari fisiknya yang ganteng ya guys ya, memang dia ganteng. Banyak loh yang mencintai Johnny Indo ini karena attitude-nya bukan fisiknya. Kalau masalah kriminal ganteng mah, Kang Ho Sun itu kriminal psikopat paling ganteng di Korea. Tapi semua membenci Kang Ho Sun ini. Siapa Johnny Indo itu? Nama asli Johnny Indo itu Johannes Hubertus Heikenboom.
Namanya kok ke Belanda-Belandaan? Iya, memang bapaknya, bokapnya tulen orang Belanda. Lah kenapa Joni ini kok dipanggil Joni Indo? Karena waktu kecil Joni Indo ini punya teman sepermainan yang namanya Joni juga. Untuk membedakan Joni Indo dan Joni satunya, makanya Joni Indo akhirnya dipanggil dengan sebutan Joni Indo. Pada saat Joni Indo masih kecil, sebutan Indo itu bukan sebutan yang terhormat ya, karena itu sebutan yang lebih ke arah bully, lebih ke arah merendahkan. Karena pada waktu itu kan barusan Indonesia itu dijajah sama Belanda, jadi ya tidak disukai pada waktu itu. Kemudian Joni Indo ini menikah dengan wanita pujaannya di usia yang ke-16 tahun dan memiliki 4 anak. Pada tahun 1973, di saat Joni ini berusia 25 tahun, ayahnya meninggal. Nah, gara-gara si ayah meninggal, ekonominya ini goyang karena otomatis Joni itu tulang punggung keluarga. Dia banting tulang, kerja serabutan, kerja apapun untuk membiayai hidup ibunya, adik-adiknya, anak istrinya. Ini Jakarta men, biaya hidup Jakarta dari dulu itu juga tinggi. Joni Indo kerja apapun, jadi sopir, pegawai catering, serabutan ini itu. Dan untungnya di tahun 1970 itu trennya sudah berubah. Tren Indo ini digandrungi. Orang-orang itu standar ganteng itu ya Indo-Indo itu. Sehingga Joni Indo pun itu laku jadi model. Perlu teman-teman ketahui, kondisi Jakarta pada saat itu ada yang kaya, ada yang miskin. Loh, apa bedanya sama sekarang? Sekarang juga ada yang kaya, ada yang miskin. Di tahun 70-an, jomplangnya itu kebangetan guys. Yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget. Joni itu termasuk golongan yang miskin. Ya karena Joni miskin, otomatis teman-temannya ya miskin-miskin semua. Joni ini membentuk gengnya yaitu namanya Pachinko, yang mana 70% berisi etnis Tionghoa yang miskin-miskin juga. Geng Pachinko ini selayaknya geng-geng biasa ya guys ya, dia itu kerap melakukan aksi akrobatik dalam mengendarai sepeda motor. Mereka itu bisa bertukar posisi sepeda motor di atas motor yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Nah loh, kalau zaman sekarang laku loh, punya kemampuan seperti itu bisa dijual loh zaman sekarang. Geng Pachinko ini geng yang menguasai jalanan, geng yang ditakuti geng-geng lainnya. Geng Pachinko ini operasinya itu di Kota Tua Jakarta, dari Mangga Besar, Roxy hingga Pademangan. Tetap aja ya, yang namanya geng-geng anak muda, mereka itu identik dengan tato, rambut panjang, ada nakal-nakalnya juga, balapan liar, minum-minum, judi. Lah epiknya geng Pachinko ini sampai ada kepikiran merampok. Kok bisa ya? Ternyata selain dari faktor ekonomi yang dia hadapi sendiri, Joni Indo ini terinspirasi dengan ceritanya Robin Hood, dengan ceritanya Si Pitung. Joni Indo kepengen membantu rakyat miskin di Jakarta. Sebandel-bandelnya Joni, senakal-nakalnya Joni, dia kepengen berbuat sesuatu untuk rakyat miskin. Menurut detik.com, Joni itu bilang, melihat jurang antara si kaya dan si miskin, saya tergerak membuat suatu gerakan dalam kelompok, bukan geng. Saya lihat pemerintah itu belum mampu mensejahterakan rakyat. Ayo kita rampok orang kaya untuk kita bagi-bagikan kepada orang miskin. Oke, Bapak ngelakuin pada saat mau ngerampok itu tujuannya untuk apa, Pak? Pada intinya begini, saya nggak suka ngeliat banyak orang miskin di jalanan. Saya mau jadi semacam Robin Hood ya gitu. Perlu teman-teman ketahui, di saat geng-geng yang lain itu meresahkan masyarakat dengan nyegat orang sepeda motornya dirampas gitu ya. Geng Pachinko ini enggak. Target mereka itu bukan orang-orang sepeda motoran. Orang sepeda motoran itu yo pasti menengah
ya menengah atau menengah ke bawah, ya kan. Zaman dulu belum ada moge. Pachinko nggak pernah gangguin orang-orang sepeda motoran. Yang targetnya Pachinko ini itu orang-orang yang super duper tajir, pemilik toko emas dan rumah-rumah pejabat. Seperti yang Intan bilang di awal, Pachinko ini dalam melakukan aksi kriminalnya, dia punya kode etik. Kode etiknya itu apa? Yang pertama, tidak membunuh. Yang kedua, tidak melukai wanita atau memperkosa wanita. Yang ketiga, dalam merampok, tidak merampok semuanya. 1/4 disisakan supaya korban itu bisa lagi membangun usahanya. Setelah rencana disusun secara matang, geng Pachinko akhirnya beli senjata di pasar gelap. Pada tanggal 20 September 1977 merupakan aksi perdana Pachinko dalam merampok bank. Sukses besar, karena sukses ada dong perampokan kedua, ketiga, keempat, merampok rumah pejabat tinggi, sampai geng Pachinko ini terkenal banget, dicari-cari sama polisi, dicari-cari sama ABRI. Yang paling terkenal itu perampokannya di toko emas di Cikini, di Jakarta Pusat. Gimana nggak terkenal lah, wong merampoknya itu di siang bolong guys, tengah-tengah hari gitu merampok, banyak yang lihat. Tapi jangan salah, planning mereka sudah mateng, mereka bawa senjata lengkap sampai bawa granat, nggak ketangkep. Ya, tapi ya viral kan perampokan itu, seperti rencana awal. Setelah melakukan aksinya, Joni tidak mengantongi sendiri hasilnya. Dibagi-bagikan ke keluarganya, ke anak buahnya, dan kepada orang-orang miskin. Loh, ke keluarganya Cek Intan, berarti keluarganya tahu dong Joni itu merampok? Enggak guys, keluarganya tidak ada yang tahu. Joni bilangnya itu duit hasil dari dia modeling. Nggak tahu ya? Saya sangat merahasiakan itu. Merahasiakan? Sangat merahasiakan. Oke. Jadi ibu nggak tahu ya, cara menyembunyikan dari keluarga gimana? Polisi yang pada saat itu bekerja sama dengan ABRI getol untuk menangkap si Joni Indo ini. Mereka kan ngerampoknya emas tuh ya, emas kan nggak bisa dimakan. Pasti dong mereka bakal ngejual lagi emas itu untuk dijadikan duit. Nah itu polisi itu punya jebakan, sehingga berawal dari lengahnya satu anggota geng Pachinko, dia ketangkep polisi. Dari satu orang ini akhirnya merambat banyak member-member Pachinko lain yang ketangkap, dan akhirnya Pachinko pun itu semakin melemah. Menjelang subuh pada tanggal 18 April 1979, polisi mendatangi rumah Joni Indo. Nah, pada saat ini keluarganya, terutama istrinya, itu syok banget. Ternyata Joni Indo adalah buronan nomor 1 yang dicari-cari oleh polisi pada saat itu. Total dari perampokannya Joni Indo di tahun 1977 sampai 1979, 129 kg emas berhasil dirampok dari 7 kasus perampokan emas. Setelah Joni Indo ketangkap, Pachinko tinggal kenangan. Joni Indo dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan guys, tempat penjaranya kriminal-kriminal kelas kakap. Kalau menurut Intan pribadi, ini berat sih. Soalnya dalam melakukan aksi perampokan, tidak ada korban yang dibunuh. Kalaupun ada kekerasan, itu minor banget. Tidak ada yang terluka sampai gegar otak dan kayak gimana, itu nggak ada. Jadi menurut Intan kok yo terlalu berat ya kalau ditahan 14 tahun itu pun loh di Nusa Kambangan. Sama korban saya dengan nggak sengaja saya tampar gitu, nah itu saya nyesal. Sampai berhari-hari saya pikirkan kenapa mukul orang ya. Saya nggak mau mukul orang. Joni sempat menghebohkan publik pada saat di Nusa Kambangan. Dia mencoba melarikan diri, tapi akhirnya dia menyerah setelah 11 hari hidup di hutan dan nggak tahan.
Pada tahun 1987, pada saat ini Joni masih di penjara loh. Tapi dia sudah mendapat tawaran main film. Main film tentang dirinya sendiri. Judulnya Joni Indo, kisah nyata seorang napi. Wah, ini Intan juga nggak tahu ya. Ternyata meskipun di penjara bisa ya kerja di luar penjara. Dan filmnya meledak. Nama Joni Indo naik banget. Pada tanggal 27 Februari 1988, Joni Indo bebas. Begitu Joni Indo bebas, banyak tawaran main film. Di akhir-akhir hidupnya, Joni Indo itu lebih mendekatkan diri pada kegiatan-kegiatan spiritual. Dia jadi mualaf, dia jadi pendakwah, dan namanya pun juga berubah jadi Umar Billah. Pada tanggal 26 Januari 2020, Joni Indo menghembuskan nafas di usia yang ke-72 karena sakit. Pachinko, meskipun ini geng yang brutal, tapi Pachinko ini dikenal sebagai Robin Hood-nya Indonesia. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahi, mungkin punya pengalaman pribadi dengan geng Pachinko, silakan coret-coret komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah nonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.